membeli rumah mewah bagian-bagian. Silakan duduk tuan, ucap Fiona sambil tersenyum. Baik, terima kasih Nona, jawab Adam. Jadi benar tuan ingin membeli unit ini, tanya Fiona. Iya, betul, ucap Adam. Apakah tuan sudah tahu berapa harga dari unit ini? Lanjut Fiona. Saya belum tahu harganya berapa. Yang jelas berapapun itu saya tetap ingin membelinya, tegas Adam. Sambil tersenyum Fiona membatin, baiklah, jika kamu mendengar dan tahu seberapa mahal harganya nanti pasti hilang kesombonganmu itu. Batin Fiona. Ya bagus sekali tuan. Berhubungan unit ini adalah satu-satunya yang tersisa, jadi saya akan memberi sedikit potongan harga untuk tuan, yaitu sebesar 2%. Jadi setelah dikalkulasikan dengan diskon tersebut, jumlah yang harus Bapak keluarkan yaitu sebesar 1,5 miliar dolar. Sambil memicingkan matanya untuk melihat ekspresi Adam. Mendengar harga yang disebut owner tersebut, Pak George langsung tersentak karena kebetulan Pak Jory sedang meminum tehnya. Gila, 1,5 miliar dolar, Jory membatin. Adam tanpa ekspresi pun berkata, baik, saya akan membayarnya, ucap Adam. Lalu mengeluarkan kartu berwarna hitam miliknya. Fiona pun langsung mengambil kartu yang ada di tangannya lalu menggeseknya ke mesin pembayaran. Oh ya Pak, silakan masukkan PIN-nya, ucap Fiona. Kemudian Adam langsung memasukkan PIN-nya. Setelah selesai terdengar di sana suara teng, teng. Transaksi berhasil. Benar-benar pria yang berkemampuan ternyata, batin Fiona. Langsung terbersit di pikiran Fiona ingin mendekati Adam lebih jauh. Pak Joring di sebelah pun juga membatin. Tuan Adam benar-benar orang sangat kaya. Gila, 1,5 miliar dolar bukan berarti apa-apa baginya. Baik tuan, sekarang kita ke tahap selanjutnya yaitu tanda tangan hak milik. Kemudian Fiona langsung memberikan beberapa berkas yang harus ditandatangani olehnya. Baik tuan, sekarang unit termahal di Villa Garden Komersil ini telah resmi menjadi milik tuan. Sekarang kita bisa pergi menuju unitnya. Ikuti saya tuan, ucap Fiona. Lalu Adam dan Pak Jory mengikuti Fiona dari samping. Kemudian mereka telah tiba di unit yang telah dimaksud. Mata Pak Jory tidak berkedip melihat pemandangan yang ada di depannya, sebuah rumah mewah 2 lantai dengan nuansa putih bening bak seperti air. Oh my god, seperti istana saja rumahnya. Pantas saja harganya begitu mahal, batin Pak George. Adam juga sangat takjub dengan rumah yang baru dibelinya ini. Ayo tuan, kita masuk ke dalam dan melihat-lihat interiornya, ucap Fiona. Setelah masuk ke dalam, pemandangan yang lebih menarik pun lalu tersaji di mata mereka. Di ruangan tamu terlihat ada anak sungai yang mengalir di sana yang dilapisi kaca-kaca dan banyak sekali ikan yang berwarna-warni di dalamnya. Begitupun di ruangan yang lainnya memiliki keindahan yang berbeda-beda di setiap ruangannya. Mata Pak Joring dan Adam terbelalak melihatnya, keindahan dari sebuah arsitek yang merancang semua ini. Sungguh sebuah karya yang sangat luar biasa Nona. Melihat ini semua rasanya tidak sia-sia saya mengeluarkan banyak uang, ucap Adam. Terima kasih tuan, apakah Anda puas tuan? Tanya Fiona. Ya tentu saya sangat puas Nona, dan ini benar-benar harga yang sangat sesuai untuk saya, tegas Adam. Setelah selesai melihat-lihat di dalam villa dan mengetahui beberapa fungsi serta kegunaan dari setiap tombol-tombol yang ada di dalam villa itu, ia berencana pergi karena belum ada niat baginya untuk langsung menempati villa itu. Oh ya tuan, kapan Anda akan menempati villa ini tuan, ucap Fiona. Untuk saat ini saya belum akan tinggal di sini, jadi sebelum saya menempatinya, apakah Nona Fiona bersedia menjaga dan merawat villa saya? Sebelum saya resmi tinggal di sini, ucap Adam. Dengan senang hati tuan, kami akan menjaga dan merawat villa ini tuan, sebelum tuan menempatinya, jawab Fiona. Terima kasih Nona Fiona atas kemurahan hati Nona. Baik, kalau begitu ini nomor kontak saya, jika ada sesuatu tolong kasih kabar. Saya akan segera datang, ucap Adam. Di hati Fiona sangat senang karena mendapatkan nomor kontak langsung dari pria ganteng itu, sehingga ada alasan nantinya untuk menghubunginya. Tentu banyak kesempatan untuk mendekati Adam lebih jauh, pikir Fiona. Kemudian Adam dan Pak George meninggalkan Villa Garden Komersil. Lalu ia meminta kepada Pak Joring untuk menurunkannya di depan gang komplek kontrakannya. Terima kasih Pak George atas bantuan Anda kepada saya hari ini, ucap Adam. Tidak perlu berterima kasih tuan. Saya benar-benar ikhlas membantu tuan, jawab George. Kemudian Adam melambaikan tangannya kepada Joring lalu berjalan menuju rumah kontrakannya. Setibanya di rumah kontrakan, Bo sedari tadi menunggu kedatangan Adam lalu tersenyum. Akhirnya kamu pulang juga bro.
Ini aku bawa makanan untukmu. Soal tadi siang aku benar-benar minta maaf bro. Kamu pasti benci banget sama aku kan? Tanya Bow. Ya ampun bro, aku kan sudah berulang kali katakan padamu. Tidak apa-apa. Tidak usahlah dibahas kembali masalah itu, yang jelas aku tidak marah sedikitpun kepadamu bro. Tegas Adam. Oke, jika kamu tidak marah kepadaku silakan dimakan ini dulu dong, ucap Boy. Wah kebetulan sekali aku belum makan nih. Thanks banget deh my best friend. Canda Adam. Gimana enak gak? Tanya Boy. Kurang bro, jawab Adam. Kurang enak ya bro? Serius kamu? Iya aku serius kurang banyak maksudku. Hahaha, canda Adam. Bangsat, kirain beneran kurang enak tadi. Hahaha, ucap Boy. Mereka pun bercanda sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah cukup lama di sana, kemudian Boy berpamitan untuk segera pulang. Aku pulang dulu ya bro, kalau ada apa-apa tinggal hubungi aku akan langsung meluncur ke sini ucap Boy. Oke terima kasih banyak bro, hati-hati di jalan, ucap Adam. Setelah kepergian Boy, Adam pun pergi ke tempat tidur karena sudah terlalu kelelahan, dia pun langsung tertidur. Keesokan paginya Adam bangun pagi-pagi karena hari ini Adam akan masuk kuliah. Setelah berkemas dan sudah rapi dia pun berangkat ke kampus. Setibanya di kampus Adam masuk ke lokalnya. Hari ini mata pelajaran bahasa Inggris dan ibu dosennya bernama Ibu Maria. Sedikit penjelasan Ibu Maria ini masih lajang, umurnya sekitaran 35 tahun dan perawakannya seksi, anggun dan cantik. Ibu Maria sedikit centil dan tidak suka berbasa-basi, jika tidak suka dia akan langsung mengatakannya. Tidak perlu menunggu waktu yang lama Ibu Maria pun sudah tiba dan masuk ke dalam ruangan itu. Namun sebelum mata pelajaran akan dimulai Ibu Maria berkata, bagi siswa dan siswi jika belum melunasi uang kuliah di semester ini, maka tidak ada yang boleh mengikuti pelajaran saya, tegas Ibu Maria. Kemudian para siswa dan siswi pun saling berbisik di sana. Aku pun juga sudah, ucap yang di seberang. Hei kamu, ya kamu, apakah kamu sudah melunasi uang semestermu? Biasanya kamu yang paling suka terlambat, ucap Ibu Maria kepada Adam. Oh belum Bu, tapi hari ini saya akan segera melunasinya Bu, ucap Adam. Tuh kan ibu juga bilang apa, kamu itu selalu terlambat. Sekarang kamu lunasi dulu uang semestermu, kalau tidak jangan berkecil hati, silakan keluar dari ruangan ini, tegas Ibu Maria. Silakan temui Ibu Bendahara di kantor. Setelah mendapat nota pelunasannya bawa ke sini dan kamu baru boleh ikut belajar di ruangan ini, sambung Ibu Maria. Baik Bu, ucap Adam. Kemudian Adam langsung pergi ke ruangan bendahara. Permisi Bu, ucap Adam. Ya silakan masuk, ucap Ibu Bendahara. Ibu Bendahara ini bernama Ibu Reni. Ibu Reni berumur sekitar 45 tahun dan perawakannya sedikit gemuk dan memakai kacamata. Dia masuk dan langsung menemui Ibu Reni. Bu, saya ingin melunasi uang semester saya Bu, ucap Adam. Wah bagus. Gitu dong, jangan telat terus, ucap Ibu Reni. Uang semester yang perlu kamu lunasi yaitu berjumlah $1.000, ucap Bu Reni. Iya Bu. Saya kan udah semester 4 nih Bu, saya mau melunasi uang semester saya hingga saya menyelesaikan studi saya di universitas ini Bu, ucap Adam. Wah banyak duit kamu sekarang ya, ucap Bu Reni. Gak juga Bu, aku baru dapat kiriman dari orang tua dan kebetulan jumlahnya lebih dari cukup Bu, jawab Adam. Oke, jadi jumlah yang harus kamu bayar itu berjumlah $5.000 itu termasuk uang pembangunan hingga kamu tamat nanti, jelas Bu Reni. Jika dulu Adam mendengar angka $5.000, mungkin dia akan pusing. Namun berbeda dengan sekarang, angka $5.000 tidak ada apa-apanya baginya sekarang. Angka itu sangatlah kecil bagi sekarang. Kemudian ia melunasi semua tagihan itu, hingga mendapatkan selembar nota pelunasan dari Ibu Reni. Terima kasih ya Bu Reni, ucap Adam. Iya sama-sama Adam. Belajar yang rajin ya, ucap Bu Reni. Setelah melunasi semua uang semesternya dia pun pergi ke lokalnya kembali. Permisi Bu, ucap Adam. Ya masuk. Bagaimana, sudah kamu lunasi apa belum? Tanya Ibu Maria. Sudah Bu, sudah. Ini notanya Bu, jawab Adam. Kemudian Ibu Maria melihat nota yang diberikan Adam. Ibu Maria kaget. Apa lunas sampai tamat? Batin Bu Maria. Wah kamu sekarang banyak uang ya. Sampai-sampai kamu lunasi semua uang semestermu hingga menyelesaikan studimu di sini. Beges, ucap Bu Maria. Lagi ada rezeki aja Bu, jawab Adam. Bagus,
Sekarang kamu silakan duduk, ucap Bu Maria. Setelah kejadian itu Ibu Maria berubah memperlakukan Adam dari tidak suka menjadi lumayan suka. Kalau dilihat-lihat Adam ini sangatlah genteng ya, tapi sayang miskin, batin Bu Maria. Setelah jam istirahat Adam pun pergi ke kantin, biasanya dia selalu ditemani bawa pergi ke kantin. Namun hari ini kebetulan sahabatnya itu tidak masuk kuliah karena mereka berbeda lokal, jadi mata kuliah mereka pun juga tidak sama. Sesampainya di kantin, ia melihat geng Farid dan juga ada Santi di sana. Mereka sedang mengobrol dan tertawa terbahak-bahak. Sekilas Adam pun mendengar percakapan mereka. Wah, keren kamu Farid bisa membeli mobil Audi Q8. Jadi kapan kamu akan membawa kami jalan-jalan dong? Dengan mobil Audi Q8 milikmu itu, ucap teman-teman Farid serta ada beberapa wanita di sana. Tenang, mobilku ini kan masih baru dan masih sangat kuat, tentu pasti bisa membawa kalian semua. Jadi saya ingin mengajak kalian semua pergi ke Lebong Square, ucap Farid. Wah, Lebong Square aku belum pernah ke sana lah. Aku juga belum. Jawaban mereka bersahut-sahutan. Katanya di kota Rejang Street ini, Lebong Square adalah tempat untuk bersenang-senang. Ya tentu di sana tempat orang-orang kaya nongkrong kan, ucap wanita di samping Farid. Santi di sana masih terdiam kaku tanpa ekspresi. Adam melihat kejadian itu sedikit kasihan kepada Santi, karena sepertinya tak dianggap oleh Farid. Apalagi jika dekat dengan banyak wanita, kesombongan Farid akan melambung tinggi. Kasihan juga Santi, tapi ini bukan urusanku lagi. Biarin ajalah, gumam Adam. Setelah selesai makan, Adam tidak mau berlama-lama di sana. Lalu ia beranjak pergi. Bab 6. Orang tua yang misterius. Setelah pulang dari kampus, Adam pun hendak pulang ke kontrakan, namun di perjalanan pulang dia melihat lelaki tua yang sedang duduk di tepi jalan sedang menangis. Melihat itu Adam benar-benar merasa iba lalu menghampirinya. Kenapa kakek menangis? Adam bertanya. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Adam. Lalu Adam duduk di samping pak tua tersebut, lalu merangkulnya. Kakek jangan nangis gitu dong, kalau kakek ada masalah tolong bilang sama saya. Siapa tahu saya bisa menolong kakek, ucap Adam. Kakek telah berjanji akan menemui cucu kakek di sini, tetapi dia tidak pernah muncul di sini, ucap kakek tersebut. Emangnya cucu kakek di mana? Tanya Adam. Cucu kakek pernah mengatakan jika dia tinggal di kota ini. Tapi kakek juga tidak tahu alamatnya di mana, jawab kakek. Jadi kakek mau ketemu sama cucu kakek. Ya sudah kek, anggap saja aku ini cucu kakek telah datang untuk menjemput kakek ke sini, ucap Adam. Mendengar kata-kata Adam, kakek tersebut terdiam, lalu menatap Adam dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba kakek tersebut berbicara setelah diam beberapa detik. Cucuku, apa benar kamu cucuku? Ucap kakek. Iya kek, aku cucumu dan namaku adalah Adam, ucap Adam. Lalu kakek tersebut memeluk Adam dan menangis. Melihat kejadian itu Adam pun juga ikut menangis karena merasa sangat iba kepada orang tua ini. Begitu besar rasa sayang kepada cucunya, namun sang cucu tidak pernah datang. Benar-benar bajingan, jika aku ketemu sama cucu kakek ini aku berjanji akan memukulnya, gumam Adam. Sudah kek, jangan nangis lagi. Sini ikut aku ke rumah kek, ucap Adam. Tidak perlu cucu kakek ke sini, cuman mau ketemu sama cucuku saja dan mau ngasih ini. Kemudian kakek itu pun mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Terlihat di sana ada sebuah cincin. Kemudian kakek tersebut memegang tangan Adam lalu memasangkan cincin tersebut ke jari Adam. Sangat pas dengan kepribadian yang baik dan rendah hati, aku menyertaimu mengikuti cucuku, ucap orang tua itu. Lalu kakek itu pun berkata, sebenarnya aku tidak pernah menunggu cucuku, tapi aku menunggu seseorang yang ingin menjadi cucuku. Sudah bertahun-tahun aku mencari seseorang yang pantas untuk memakai cincin itu, namun tidak pernah menemukan seseorang yang cocok hingga akhirnya aku menemukanmu. Kamu benar-benar berbeda cucuku. Kakek mohon jagalah cincin itu seperti halnya kamu menjaga nyawamu, ucap kakek. Mendengar itu Adam melihat dengan seksama cincin yang baru dipasang oleh sang kakek. Namun setelah menoleh, kakek tersebut sudah menghilang dari sana tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kemana kakek tadi ya, gumam Adam. Kakek, kamu di mana, panggil Adam. Namun tetap tidak ada jawaban. Siapakah gerangan kakek itu ya, gumam Adam. Karena tidak ada jawaban dari sang kakek, Adam pun memutuskan pergi meninggalkan tempat itu. Di sepanjang perjalanan pulang Adam masih menatap cincinnya dengan penuh perhatian, sehingga dia pun tiba di kontrakannya. Setibanya di kontrakan Adam pun masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Adam mencoba mencabut cincin tersebut dari jarinya namun tidak bisa ia lepaskan.
Kenapa bisa begini? Kenapa cincin ini seperti menempel di jariku? Ucap Adam. Cincin apa ini? Kenapa kakek itu memberikannya kepadaku? Ucap Adam kembali. Kejadian ini sontak membuat Adam sangat frustasi. Dalam ketidakberdayaannya Adam pun tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu, ia seolah-olah sedang di atas gunung yang tinggi. Namun tidak ada angin, tidak ada hujan. Adam terjatuh dari puncak gunung itu. Setelah jatuh dari puncak gunung, tiba-tiba ia muncul di sungai yang deras. Ia pun hanya terbawa arus lalu, kemudian ia terjatuh dari atas air terjun. Di bawah air terjun itu, kemudian suasana berganti menjadi lahar yang panas. Ia terjatuh di atas batu, di bawahnya ada lahar panas yang bergelombang-gelombang seolah-olah ingin melahapnya. Lalu ia berjalan kembali mencari jalan keluar sehingga ia bisa keluar dari suasana lahar panas itu. Kemudian keadaan berubah kembali menjadi hutan bambu. Ia pun masuk ke dalam hutan bambu itu. Dia masih terus berjalan menelusuri hutan bambu itu sehingga ia menemukan sebuah pondok kecil di tengah hutan bambu itu. Kemudian ia masuk ke dalam pondok tersebut dan ia sangat kaget karena ia bertemu dengan sang kakek misterius yang sempat ia temui tadi siang. "Kakek, kenapa Anda ada di sini?" tanya Adam. "Aku sedang menunggumu di sini cucuku," jawab kakek. "Kemarilah cucuku," sambung kakek. Lalu Adam mendekati sang kakek. Kemudian kakek mengeluarkan sebuah buku, tepatnya sebuah kitab kuno. "Ini untukmu cucuku, kamu harus mempelajari isi kitab kuno ini karena jalan di depanmu sangat terjal dan kamu harus siap menghadapi itu semua," ucap kakek. "Di dalamnya ada banyak seni bela diri. Dengan cincin yang telah kakek berikan kepadamu, kamu akan cepat memahami dan mempelajari isi kitab ini," sambung kakek. Lalu Adam mengambil kitab kuno tersebut, kemudian Adam membukanya. Di halaman pertama Adam melihat dasar-dasar teknik bela diri, kemudian ia ingin membuka halaman kedua, namun belum sempat membuka halaman kedua sebuah cahaya keluar dari dalamnya dan ia tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian ia terjaga dari tidurnya. Ternyata hanya mimpi, ucap Adam. Adam menghirup napas dalam-dalam. Namun setelah melihat ke samping, ia melihat sebuah kitab kuno sudah tergeletak di sana. Bagaimana mungkin? Bagaimana kitab ini ada di sini? Mungkinkah kakek tersebut telah datang kemari dan meletakkannya di sini? Tidak mungkin, aku bahkan belum mengajak kakek itu ke sini. Apa yang sebenarnya telah terjadi, ucapnya dalam kebingungan. Kemudian Adam mengambil kitab tersebut lalu menyimpannya ke dalam lemari. Tidak terpikir sedikit pun baginya untuk membukanya. Saat ia melihat jam yang ada di dinding kamarnya, ternyata waktu telah menunjukkan pukul 6 pagi. Ia pun berdiri dan menuju kamar mandi, saat ia sedang bersiap-siap untuk segera berangkat menuju kampusnya. Tiba-tiba ponselnya kembali berdering di sana, ternyata Boy yang menelponnya. "Halo bro," ucap Adam. "Halo, kamu di mana bro?" ucap Boy. "Ini aku baru mau berangkat ke kampus bro," jawab Adam. "Ya sudah, kamu tunggu di depan gang, aku juga mau berangkat ke kampus," ucap Boy. "Oke, aku tunggu," ucap Adam. Selang beberapa waktu Boy pun tiba. Kemudian Adam pun langsung masuk ke dalam mobil Boy. Lalu Boy melihat Adam. "Kok rasanya ada yang berubah darimu ya bro?" Bentar. Lalu Boy menepikan mobilnya, lalu Boy melihat Adam secara seksama. "Apa ya yang berubah dari Adam nih?" pikir Boy. Melihat tingkah Boy, Adam hanya diam dan terheran-heran melihat apa yang dilakukan Boy terhadapnya. "Emang apa ada yang aneh sih?" ucap Adam heran. "Oh ya, sekarang aku tahu. Kamu sekarang kelihatannya sangat berotot ya, dan tubuhmu sekarang sangat six-pack." Lalu Boy membuka sedikit baju Adam untuk melihat perutnya. "Tuh kan bentuk perutmu sekarang. Kok bisa ya, padahal baru 2 hari kita tidak ketemu. Kenapa tiba-tiba tubuhmu berubah menjadi seperti ini?" ucap Boy. Masa? Kamu serius lah?" "Oh, ngerasa tubuhku tidak ada yang berubah," jawab Adam. Ia berpikir di dalam hatinya, apa mungkin karena mimpiku tadi malam, atau pengaruh dari cincin ini? Apa yang diinginkan kakek itu terhadapku, gumamnya. Boy masih senyum-senyum kagum melihat sahabatnya itu. Lalu berkata, "Kamu sekarang benar-benar keren bro. Aku benar-benar sangat iri melihatnya," ucap Boy. "Sudahlah bro, tidak usah dipikirin lagi. Ayo kita berangkat ke kampus, nanti kita telat," ucap Adam. Sebenarnya Adam juga penasaran dengan ucapan Boy ini. Apa benar dia sekeren itu sekarang, pikirnya. Boy langsung setuju, lalu mereka berangkat ke kampus. Di sepanjang perjalanan Boy terus sedikit melihat tubuh sahabatnya itu. "Kamu kenapa? Dari tadi aku perhatikan ngelihat aku terus. Apa kamu naksir sama aku?" ucap Adam sambil tertawa. "Bangsat, gila kamu.
Aku ini masih normal. Ucap Boy dengan nada kesal. Hahaha, aku cuman bercanda bro. Jangan diambil hati, ucap Adam. Aku tuh benar-benar heran. Kok bisa tubuhmu berubah begitu drastis? Apakah ada resepnya? Jika ada kasih tahulah bro, tanya Boy. Resep apanya? Aku juga tidak tahu. Yang jelas aku merasa tidak ada yang berubah dari tubuhku ini, jawab Adam. Tanpa terasa mereka pun tiba di kampus dan masuk ke halaman kampus. Kemudian Boy memarkirkan mobilnya. Oh ya, aku ke lokal dulu ya bro. Terima kasih atas tumpangannya, ucap Adam. Terima kasih, kepalamu kayak sama orang lain aja pakai ngucapin terima kasih segala, ucap Boy. Adam hanya tersenyum lalu berjalan menuju lokalnya meninggalkan Boy di parkiran. Boy masih berdiri menatap Adam dari belakang. Saudaraku, kamu benar-benar cool sekarang, gumam Boy. Adam berjalan menuju lokalnya terheran-heran dengan para siswi wanita yang ia temui. Sebab para siswi tersebut menatapnya dengan mata terpesona. Ada apa dengan mereka? Biasanya mereka tidak pernah memperhatikanku seperti ini, pikir Adam. Ada banyak siswi wanita yang menatapnya di sana. Siapa pria itu, ucap salah satu siswi. Kemudian ada siswi yang lain menjawab, mungkin murid baru. Gila, ganteng banget lah, ucap siswi yang lainnya. Tidak sedikit yang mencoba memfotonya dan ada juga yang memvideonya juga. Mau dong jadi pacarnya, ucap yang lainnya. Sehingga dalam satu hari pria ganteng itu langsung menjadi bahan pembicaraan para siswi di kampus. Lalu Adam masuk ke lokalnya. Semua siswa dan siswi yang selokal dengannya tidak kalah terkejut serta terpana saat menatapnya. Kemudian ketua kelas di sana mencoba mendekati Adam. Ketua kelas ini bernama Femi, dia lumayan cantik, namun di balik kecantikannya ini dia memiliki temperamen yang tinggi sehingga para lelaki banyak yang takut kepadanya. Kamu murid baru ya? Tanya Femi. Murid baru? Aku, ucap Adam dengan bingung. Apa kalian tidak mengenalku lagi? Sambung Adam. Lalu Femi memperhatikannya dengan baik-baik, ternyata yang di depannya ini tidak lain dan tidak bukan dia adalah Adam, siswa miskin yang datang dari kampung itu. Sontak membuat Femi terkejut bukan kepalang. Kamu Adam kan? Tanya Femi. Menurutmu siapa lagi? Ucap Adam langsung duduk di kursinya. Femi pun mengikuti Adam karena banyak hal yang ia ingin tahu darinya. Adam, ada apa dengan tubuhmu? Ucap Femi. Lalu Femi memegang dan mencubit otot Adam seolah-olah ia ingin memeriksa apakah otot itu asli atau hanya silikon. Hei, ada apa denganmu? Kenapa kamu mencubitku? Sakit tahu, ucap Adam sambil menggosok-gosok ototnya yang sudah dicubit oleh Femi. Memang otot asli. Adam, kenapa kamu berubah menjadi pria yang berotot sekarang? Apa yang telah kamu makan? Tegas Femi. Ya, aku makan nasi lah, jawab Adam. Maksudku, apa yang membuat tubuhmu bisa seperti ini sekarang? Lanjut Femi. Karena tidak mau terus-menerus ditanya seperti itu, Adam mencari alasan yang tepat. Ya, aku ikut fitness, jawab Adam. Kok bisa? Emangnya semudah itu membentuk otot dengan ikut fitness? Ucap Femi. Percaya atau tidak sih, yang jelas kalian melihatnya sekarang kan bagaimana bentuk tubuhku, jawab Adam. Iya juga sih, gumam Femi yang terdiam. Kemudian Ibu Maria sang dosen pun masuk ke dalam ruangan itu, sehingga Femi dan yang lainnya kembali ke tempat duduk mereka. Bab 7. Tiba-tiba menjadi kuat dan keren. Selamat pagi semuanya, ucap Bu Maria. Selamat pagi kembali Bu, jawab para siswa. Baiklah, sekarang kita membuka halaman 23, sambung Bu Maria. Ibu Maria memperhatikan para siswa sehingga matanya berhenti kepada seorang pria muda.